Halo, selamat datang di Spiritual Queen Love. Kita langsung aja lihat untuk Gemini dari tanggal 24 sampai 30 September 2025. Kita lihat energinya dulu. Yang pertama ada Saturnus di Pisces. Ini adalah rumah ke-10-nya Gemini. Menekankan tentang tanggung jawab besar di karir, reputasi, dan tujuan hidup. Ada tuntutan kerja keras, pencapaian yang juga dibangun perlahan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada transit juga di September ini, yaitu Jupiter. Jupiter ini ada di Cancer, yaitu rumah keduanya Gemini, membawa peluang finansial, stabilitas materi, dan juga dukungan keluarga ya dalam hal keuangan. Kemudian kita lihat ada planet Mars juga, di mana planet Mars ini ada di Gemini ya, artinya di rumah pertama. Hubungannya dengan energi fisik yang tinggi, lebih percaya diri, tapi bisa jadi kamu jadi cepat marah atau impulsif, jadi harus dikontrol emosinya. Selanjutnya ada Venus yang sedang ada di Leo, di mana Leo ini adalah rumah ketiga dari Gemini ya. Ini mendukung komunikasi manis, kemudian juga hubungan dengan saudara atau romantisme lewat percakapan. Dan selanjutnya ada Merkurius. Merkurius ini ada di rumah keempatnya Gemini, yaitu Virgo ya. Nah, ini berpikirannya tuh fokus pada rumah ya, energi pikiran kamu tuh juga fokus pada keluarga dan perbaikan lingkungan pribadi. Jadi ya seperti ini transit planet untuk Gemini di minggu ini. Selanjutnya kita akan lihat ya, ada apa saja sih ya untuk Gemini. Yang pertama ada simfoni. Simfoni ini ya, kalau kita lihat di sini adalah harmoni ya. Tentunya ini juga kolaborasi, bagian yang berbeda bisa bekerja sama untuk menjadi satu, oke? Dan berikutnya kita lihat ada kartu apa lagi? Ada kartu shield atau perisai. Ini berhubungan dengan perlindungan, batas, dan juga kewaspadaan. Batas yang dimaksud di sini adalah kita yang membuat batasan-batasan terhadap sesuatu ya. Kemudian di sini ada lagi kartu eyeglasses. Ini hubungannya dengan kejernihan, melihat detail baru ya, perspektif baru, oke? Nah, ini dia. Dan seperti ini ya kombinasinya untuk Gemini minggu ini. Pengaruhnya terhadap keuangan, yaitu yang pertama ya, kita kombinasikan ada Jupiter di rumah kedua. Ini sama dengan peluang tambahan income ya, atau pemasukan. Ada rezeki dari usaha keluarga atau aset lama. Tapi ada Mars ya, jangan salah, di sini ada Mars di rumah pertama yang akan membuat kamu cenderung melakukan keborosan yang impulsif ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dengan apa namanya tuh konfirmasi dari kartu, ada eyeglasses. Di sini kamu perlu ketelitian, jangan asal belanja, perhatikan detail kontrak atau kwitansi kalau dalam hal pekerjaan atau pembelanjaan ya. Nah, kemudian kalau pesannya untuk kamu minggu ini tuh sebetulnya bagus ya buat hal-hal yang berhubungan dengan pemasukan, tapi juga kamu harus menghitung dengan cermat masalah pengeluaran, oke? Nah, selanjutnya kalau dalam pekerjaan dan karir ya, kombinasi ini menunjukkan adanya Saturnus di rumah ke-10. Itu kan hubungannya sama tekanan tanggung jawab kerja ya. Jadi ini bisa terasa berat, tapi tenang aja, hasilnya jangka panjang kok. Jadi kamu jalanin aja ya. Nah, kemudian di sini ada kartu simfoni, di mana ini berhubungan dengan kerja tim dan kolaborasi. Ini bisa jadi kunci agar kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab berat dalam hal pekerjaan dan menjadi lebih ringan, lebih nyaman untuk kamu ya, dan juga hasilnya bisa tercapai sesuai harapan. Nah, pesan untuk kamu itu jangan hadapi semuanya sendiri deh ya. Walaupun kamu merasa bisa, tapi bangun aja harmonisasi kamu dengan rekan kerja supaya beban kerja itu jadi lebih ringan karena kalian saling melengkapi, oke? Nah, selanjutnya kalau dalam hal percintaan, kombinasi ini kita bicara Venus ya, namanya juga percintaan, di sini ada Venus. Nah, Venus di rumah ketiga ini berhubungan dengan komunikasi romantis, pesan atau chat yang jadi penting buat kamu. Terus tapi di sini ada Mars juga ya di rumah pertama, artinya apa, daya tarik bisa meningkat, tapi hati-hati, emosi kamu bisa jadi cepat panas. Nah, kemudian ada shield. Kalau kita lihat dari kartunya, perlu menjaga batas yang sehat, jangan terlalu defensif tapi juga jangan terlalu terbuka ya. Oke, masalah keluarga nih, ada Merkurius ya di rumah keempat yang berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau kita lihat keluarga, kita lihat di rumah keempatnya ada planet apa gitu ya. Dan sekarang lagi ada Merkurius, artinya fokus pada rumah, mungkin perbaikan ya, bisa jadi rapat keluarga harus dilakukan ya. Kamu juga bisa jadi harus melakukan obrolan atau diskusi serius terkait atau berkenaan dengan masalah yang berhubungan dengan keluarga atau anggota keluarga atau kepentingan yang meliputi hal tersebut ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada Jupiter. Nah, ini dia ya. Jupiter ini adanya di rumah kedua ya, artinya ini bicara tentang keuangan. Berarti kalau dihubungkan rumah kedua dengan keuangan, rumah keempat dengan keluarga, berarti ada hubungan dengan dukungan finansial keluarga ya. Kemudian kalau kita lihat dari kartu ada simfoni dan eyeglasses, artinya keluarga butuh duduk bersama. Buat apa? Menyatukan visi supaya bisa ngelihat masalah itu dengan lebih jernih ya. Nah, ini timing yang cocok buat musyawarah keluarga ya, juga menyelesaikan miskomunikasi di mana Gemini nanti bisa jadi pemimpin atau ngelit dalam obrolan tersebut. Dan kedepannya untuk membuat rencana bersama terkait masalah yang sedang dihadapi dalam keluarga ya. Oke, dan berikutnya ada kesehatan. Kesehatan ini kita lihat di rumah yang berhubungan dengan kesehatan ya. Di rumah pertama ada Mars. Nah, ada Mars tapi ada Saturnus juga ya. Ada Mars, sorry. Di sini Mars
memberi energi tinggi, tapi bisa juga bikin kamu jadi gampang stres atau cepat capek ya. Jadi Mars ini kan dia planet yang berhubungan dengan dewa perang ya. Jadi pasti energinya tinggi, terus udah gitu kamu juga jadi lebih agresif ya. Tapi ini bisa memicu stres atau kelelahan, jadi kamu harus hati-hati. Sementara Saturnus di rumah ke-10 bisa membuat pegel-pegel sendi akibat tekanan kerja ya. Ibaratnya Saturnus ini kalau dihubungkan sama kesehatan tuh kayak orang tua gitu ya, penyakitnya tuh pegel-pegel sendi. Nah kemudian di sini ada shield ya. Shield ini perlindungan diri, jadi kamu harus jaga stamina dan imunitas ya. Terus kalau memang dibutuhkan olahraga atau rehabilitasi yang berhubungan dengan tulang sendi, coba dilakukan atau cari-cari lah, browsing-browsing ya. Nah yang pasti jangan memforsir diri kamu, perhatikan pola tidur, pola istirahat, olahraga ringan ya, supaya apa, energi Marsnya ini nggak mandek, nggak stagnan, jadi dia bisa tersalurkan ya. Kalau di kita rangkum nih intisarinya minggu ini buat Gemini itu adalah tema utamanya adalah menemukan harmoni ya, seperti ini. Kemudian di tengah tanggung jawab besar yaitu Saturnus, dan menjaga perlindungan agar energi kamu tidak terkuras Mars. Kemudian memakai kejernihan eyeglasses untuk melihat dulu sebelum bertindak ya, karena di sini ada Mars yang biasanya cenderung charge in aja gitu, kamu langsung aja hajar-hajar gitu, padahal sebetulnya kamu harus melihat dulu dengan jernih sebelum kamu bertindak, walaupun energi kamu lagi impulsif atau lagi meledak-ledak ya. Nah secara keuangan cukup menjanjikan, yang penting jangan belanja impulsif. Kalau karir nggak bisa kamu kerja sendiri, jangan individualis, ajak kerjasama sama teman-teman yang lain ya, berkolaborasi. Kalau yang bisnis mungkin ini saatnya kamu membuka peluang untuk berkolaborasi dengan pemain lain ya. Nah terus kemudian percintaan bisa menguat ya lewat komunikasi, tapi ya itu dia, karena di sini ada Mars, ada Venus, ada Mars ya. Kamu harus bisa apa ya, nahan diri, jangan terbawa emosi ya. Keluarga kamu juga, kalau urusan keluarga bisa harmonis sih kalau dilihat di sini ya, tapi harus ada diskusi yang terbuka. Terus kesehatan, hati-hati, stres dan kelelahan, kamu harus bisa memprotek atau melindungi diri kamu sendiri. Oke, Gemini, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kamu selalu berbahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.